Materi IPA kelas 8 semester 1. Kenali lebih jauh tentang tumbuhan. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar tentang jaringan pada tumbuhan. Ya, kita akan lihat bersama-sama ya, jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Ya, ayo kita simak baik-baik video pembelajaran kali ini. Jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel-sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Ya, jadi sel-sel tumbuhan ya, yang punya bentuk, asal, fungsi, struktur yang sama itu berkelompok membentuk jaringan. Ya, nah, jaringan pada tumbuhan terdiri atas jaringan muda ya, atau disebut juga jaringan meristem, dan juga jaringan dewasa. Ya, kita akan lihat satu persatu ya, jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Jaringan meristem. Jaringan meristem adalah sekelompok sel yang dapat membelah dan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan tanaman. Ya, jaringannya masih membelah ya dan berkembang. Bentuk dari jaringan meristem yaitu bulat dan lonjong serta tersusun dari dinding sel yang tipis ya, dinding selnya tipis. Setiap sel pada jaringan meristem mengandung lebih dari satu inti sel dan kaya akan sitoplasma. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis pada jaringan meristem. Ya, jaringan meristem atau jaringan muda dibagi menjadi ya berdasarkan asalnya itu menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Berdasarkan letaknya pada tumbuhan itu dibagi menjadi 3, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Ya, jadi ini ya kita lihat berdasarkan asalnya ya dan juga berdasarkan letaknya ya. Meristem primer. Jaringan muda yang asalnya dari perkembangan sel-sel embrionik atau sel yang masih aktif membelah. Ya, meristem primer. Jaringan ini biasanya terletak di ujung akar dan batang yang menjadikan batang dan akar bertambah panjang. Ya, jadi di ujung ya karena dia sifatnya masih membelah, maka dia menjadikan batang dan akar bertambah panjang. Ya, jadi ini fungsi dari meristem primer. Bagaimana meristem sekunder? Nah, jaringan yang asal dari jaringan dewasa yang sudah berhenti pertumbuhannya, tetapi kembali menjadi embrional. Jadi dia itu sebenarnya sudah jaringan dewasa, sudah bukan jaringan muda lagi. Ya, berhenti pertumbuhannya, tapi balik lagi ya menjadi embrional. Ya, nah jaringan meristem sekunder itu biasanya terletak di antara xilem dan floem, menjadikan tumbuhan semakin besar. Jadi dia ya membelah lagi gitu ya, karena embrional membelah lagi ya, tetapi ke samping bukan ke atas atau ke bawah ya, menjadikan tumbuhan semakin besar. Nah, sekarang kita lihat meristem apikal. Ya, ini misalnya letaknya ya. Jaringan meristem yang letaknya di bagian ujung akar dan bagian batang tumbuhan. Jaringan ini menjadikan pertumbuhan primer dengan bertambah panjangnya akar dan batang tumbuhan. Ya, jaringan yang terbuat dari meristem apikal disebut jaringan primer. Nah, ini jadi sama dengan apa nih? Ya, meristem apikal ini sama dengan meristem primer. Ya, dia adanya di mana? Ya, adanya di bagian ujung, ya, ujung akar, ujung batang. Ya. Sekarang kita lihat lagi meristem interkalar.
jaringan yang adanya di antara ruas-ruas batang atau di antara jaringan dewasa. Pertumbuhan pada meristem ini menjadikan pertemanan panjang antar ruas-ruas batang. Ya, jadi pertemanan panjang antar ruas-ruas batang, ya, meristem interkalar mengakibatkan bunga menjadi tumbuh. Ini juga ya efeknya membuat ya pertumbuhan bunga, ya, meristem interkalar. Nah, meristem interkalar ini juga termasuk meristem primer, ya, meristem primer. Terakhir, meristem lateral. Jaringan meristem yang letaknya sejajar dengan lingkaran organ tempat dijumpainya meristem lateral, dan ini adalah meristem sebagai penghasil pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan meristem sekunder yaitu adalah suatu proses menebal atau membesar di akar dan batang tumbuhan. Jadi bukan bertambah panjang, tapi bertambah tebal atau membesar. Nah, meristem lateral menjadikan organ semakin membesar ke arah samping. Nah, ini sama dengan meristem sekunder, ya. Jadi pertumbuhannya ke samping, bukan memanjang, ya. Nah, ini posisinya ya pada tumbuhannya. Meristem apikal itu pada ujung akar dan ujung batang, ya. Itu terus interkalar, ya. Meristem interkalar itu di bagian ranting, ya. Terus juga meristem lateral itu biasanya di bagian batang, ya, atau akar yang menebal, ya. Itu adalah posisinya, ya. Sekarang kita beralih ke jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa adalah jaringan tumbuhan yang sudah selesai mengalami pertumbuhan. Pada jaringan dewasa, sel-sel sudah berhenti membelah dan telah terbentuk dengan sempurna berdasarkan fungsi-fungsinya. Jadi dia tidak membelah lagi. Ya, sudah selesai membelah, sudah sempurna pertumbuhannya, ya. Apa ciri-cirinya jaringan dewasa? Tidak adanya aktivitas pembelahan sel, jelas. Dinding sel mengalami penebalan sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau tadi jaringan meristem, dinding selnya masih tipis. Ini sudah mengalami penebalan. Ukuran selnya lebih besar dari sel meristematik, jelas. Ya. Sel meristem itu masih membelah-membelah. Ya, terus terdapat ruang antar sel. Ya, ini ciri-ciri jaringan dewasa. Ada 4 jenis ya jaringan dewasa. Yang pertama jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Ya, kita akan bahas satu persatu pada slide berikutnya. Yang pertama, jaringan pelindung. Jaringan ini disebut juga epidermis. Ya, berada di lapisan terluar dan fungsinya untuk melindungi permukaan tumbuhan. Ya, jadi jaringan pelindung, ya. Nah, jaringan pelindung tersusun atas sel-sel yang menutup seluruh permukaan dengan rapat. Ya, jadi rapat, ya, jadi tidak bisa masuk ya ke dalam, ya, lebih ke dalam. Jaringan epidermis bisa mencegah penguapan yang berlebihan dengan membentuk lapisan lilin anti air atau disebut juga kutikula. Ya, apa itu? Ya, nanti kita akan lihat pada pembahasan secara tersendiri, ya. Sekarang kita lihat jaringan dasar, ya, jaringan yang kedua. Jaringan dasar disebut juga jaringan parenkim. Jaringan inilah yang mengisi ruang antar jaringan. Ya, jaringan parenkim ini. Jaringan ini terdapat di semua bagian tubuh tanaman, di batang, di akar, dan juga di daun. Ya, nah, ada yang spesial. Jaringan parenkim pada daun adalah tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Ya, proses fotosintesis itu ya proses reaksi untuk mendapatkan glukosa dari
gas CO2 dibantu dengan matahari dan klorofil. Yang ketiga, jaringan penyokong. Nah, jaringan ini disebut juga sebagai jaringan mekanik. Ya, jaringan penyokong berfungsi menunjang bentuk tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Ya, jadi dia semacam menyangga supaya berdirinya kokoh. Nah, jaringan penyokong ada dua jenis. Yang pertama jaringan Colen-Kim, yaitu jaringan yang berfungsi menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sedangkan yang kedua ini jaringan Sclerenchyme, ini sebaliknya, ya, jaringan berfungsi menyokong ya tumbuhan yang sudah tua. Ya, jadi masing-masing ya punya fungsinya masing-masing ya. Yang terakhir, jaringan pengangkut. Jaringan berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan. Ya, ini jaringan ya transportasi. Jaringan ini terdiri dari xilem dan floem. Apa itu xilem? Xilem adalah pembuluh yang mengantarkan hasil air dan mineral dari akar ke daun. Ya, jadi dia yang menghantarkan ya itu penyerapan air dan mineral dari akar itu sampai ke daun untuk proses fotosintesis. Nah, floem adalah pembuluh ya yang mengangkut hasil fotosintesis. Nah, ini hasil fotosintesis dari daun ke seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Ya, floem ini yang mendistribusikan ya hasil proses fotosintesis itu. Nah, ini adalah ya diagram dari jaringan dewasa pada tumbuhan. Ya, kita lihat ya, ada epidermis atas, epidermis bawah. Ya, terus juga ada parenkim. Ya, parenkim. Ya, terus ada juga apa itu? Colenkim. Ya, tadi kita juga sudah lihat. Terus ada juga apa? Xilem dan floem. Ya, terus ada itu apa namanya? Cuticula, stomata. Ya, itu nanti kita lihat ada bagian tersendiri, ya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, jaringan pada tumbuhan terdiri atas jaringan muda atau meristem dan juga jaringan dewasa. Jaringan meristem dibagi menjadi jaringan meristem primer dan sekunder. Sedangkan jaringan dewasa dibagi menjadi jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan juga jaringan pengangkut. Nah, sekarang kita lihat tugas mandiri ya. Tugas mandiri kalian ada dua. Yang pertama, tuliskan hubungan ya, hubungan antara jaringan meristem primer dan sekunder ya, dengan jaringan meristem apikal, interkalar, dan lateral ya. Tadi juga sudah disinggung ya di slide-slide sebelumnya ya. Kalau kalian mencermati itu sudah kita bahas sebenarnya. Nah, tugas yang kedua, tuliskan fungsi dari masing-masing jaringan dewasa pada tumbuhan. Ya, jadi fungsi dari jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan juga jaringan pengangkut. Ya, itu kalian tuliskan masing-masing ya. Yuk, tetap semangat ya belajar. Ya, jangan hanya mengandalkan satu sumber saja, tapi carilah dari sumber-sumber yang lainnya. Internet, juga buku-buku sains ya. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!